jadilah dia Alipay, jadilah dia Gojek, jadilah dia Tokopedia dan lain-lain. Nah, ini adalah wujud dari revolusi industri 4.0 yang di-trigger oleh smartphone. Jadi kita tahu bahwa proses-proses yang tadinya rigid dan manual kemudian dipaksa menjadi lebih agile, lebih automated dan lain-lain. Produk-produk yang tadinya standardized dipaksa menjadi lebih personalized dan customized. Nah, kalau kita lihat learning, produk kita itu dulu pada umumnya standardized. Jadi untuk kepala cabang apa trainingnya 1 2 3 ya. Untuk IT apa trainingnya 1 2 3. Jadi very standardized. Harusnya learning sebagai sebuah produk harusnya adalah makin lama makin personalized dan makin customized. Itu trigger yang membuat saya berpikir, wah ini perlu reference yang berbeda terhadap learning. Yang lebih menakutkan kita waktu itu adalah membayangkan masa depan di perbankan. Kita punya puluhan ribu karyawan, ya 28.000 kalau hanya untuk BNI-nya saja, dan itu lebih dari 16.000 adalah karyawan-karyawan yang menurut World Economic Forum berada di zona beresiko tinggi terkena disrupsi teknologi. Ya, pekerjaan-pekerjaannya bisa saja hilang sewaktu-waktu karena digantikan oleh mesin. Pekerjaan-pekerjaan seperti apa? Pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin, transaksional, kemudian administratif dan lain-lain. Ya, kita banyak sekali. Ada teller, ada customer service, ada administrasi, clerk dan lain-lain. Nah, kalau pekerjaan ini hilang, teman-teman ini mau kemana? Padahal teknologi juga membuat kita berpotensi untuk menghasilkan job-job baru. Jadi kalau perkiraan WEB 2 tahun ke depan akan ada 75 job globally akan hilang ya karena digantikan oleh teknologi. Tetapi job yang lahir jumlahnya lebih besar daripada job yang hilang tadi, 133 juta. Problemnya adalah job yang baru ini membutuhkan skills yang baru, membutuhkan knowledge yang baru, dan membutuhkan behavior yang baru untuk masuk ke tatanan dunia yang baru. Nah, bagaimana caranya karyawan kita ini kita persiapkan untuk menghadapi dunia yang baru tadi? Dan tentu tidak mungkin dilakukan dengan cara-cara yang konvensional. Sekarang kalau kita bicara di korporasi, saya nggak tahu di ASN, saya juga mulai melihat gelagatnya. Tanpa sadar, ribuan karyawan kita terjebak di zona nyaman. Ya, tadi seperti yang saya katakan, teller, customer service, security. Kenapa mereka nyaman ya? Nyaman dalam artian belum tentu enak, tetapi rasanya mereka merasa ya udahlah daripada di tempat lain mesti bersaing dengan orang lain, mesti mempelajari sesuatu yang baru, saya di sini aja deh, ya. Pokoknya job ini selama job ini ada, saya di sini aja deh. Nah, itu adalah jebakan zona nyaman, ya. Nah, kenapa orang terjebak di zona nyaman dan bagaimana kita mengeluarkan mereka dari zona nyaman itu? Kalau kita bicara zona nyaman, sebetulnya zona nyaman itu jadi menjebak karena di lingkar luarnya adalah fear zone, zona takut. Jadi orang takut keluar dari comfort zone itu. Kenapa? Karena nggak confident. Karena bisa jadi menurut orang lain saya nggak mampu. Menurut orang lain saya nggak berbakat. Background pendidikan saya nggak cukup. Jadi banyak sekali alasan untuk orang bertahan di zona nyaman tadi. Takut menembus zona nyaman karena zona di luarnya adalah zona takut tadi. Berarti challenge-nya apa? Membuat mereka menembus zona takut tadi. Melakukan penetrasi sehingga masuk ke zona learning. Karena hanya dengan masuk ke zona learning, kita kemudian punya peluang untuk masuk ke zona tumbuh atau growth zone. Jadi banyak orang menyebut comfort zone dan fear zone itu adalah fixed mindset. Fixed mindset itu menyatakan, ya saya di sini aja. Saya hanya direkrut untuk ini. Saya nggak punya bakat untuk yang lain. Ya perusahaan tidak memberi kesempatan saya, jadi saya di sini aja. Nah, padahal kita membutuhkan growth mindset. Growth mindset hanya bisa muncul kalau ada learning mindset. Jadi learningnya harus di-create, dipermudah agar orang masuk ke growth zone. Jadi kita tidak bisa berharap orang-orang yang ada di comfort zone itu keluar dengan sendirinya, punya daya dorong untuk keluar. Tidak semua orang punya daya dorong untuk keluar itu. Sebagian besar orang harus dibantu, ditarik dari luar agar mereka keluar dari comfort zone itu, ya. Ditarik oleh apa? Oleh kebijakan, oleh strategi, oleh segala macam. Nah, inilah PR yang menurut saya waktu itu paling challenging di perbankan karena ada 16.000 orang ada di comfort zone itu, ya, minimal dari 28.000. Padahal kita tahu masa depan dari perbankan adalah job-job ini pindah secara digital, ya.
Sudah lebih dari 90 transaksi perbankan itu pindah ke digital transaction. Tidak perlu lagi ada teller, tidak perlu lagi ada customer service di depan dan lain-lain. Ya, dalam jangka panjang mungkin 100%-nya pindah. Sekarang sudah banyak bank yang 100% digital, nggak punya cabang, nggak punya ATM, nggak punya segala macam. Artinya apa? Kita harus berani melakukan terobosan untuk menarik mereka keluar, masuk ke learning zone. Nah, pertanyaannya waktu itu saya tanya, bagaimana proses belajar di perusahaan ini? Bagaimana orang bisa bergairah belajar? Nah, seperti yang Bapak Ibu sudah bisa bayangkan, kami waktu itu saya panggil Chief Learning Officer-nya atau Group Head untuk Corporate University. Lalu kita tanya, bagaimana proses belajarnya? Ya, mereka menjelaskan dengan gamblang, Pak, seperti perusahaan lain juga, ya, kita mengawalinya setiap tahun dengan training need analysis. Bapak Ibu bayangkan, untuk 28.000 karyawan, itu butuh berapa belas analis. Dan 3 bulan kadang-kadang baru selesai proses interview, proses kajian untuk melakukan training dan analisis. Kamu pekerjaannya apa, job desk-nya apa, SOP-nya seperti apa, challenge-nya apa, SLA-nya bagaimana. Oke, sabar ya, nanti sebentar saya desainkan training untuk kamu. Jadi ada orang, sekelompok orang pintar yang mencoba mencari tahu orang lain itu butuh belajar apa, ya. Ini proses yang standar kita alami. Mudah-mudahan kesamaan proses itu hanya fiksi belaka kalau itu terjadi juga di BPSDM. Tapi di banyak organisasi ini membutuhkan waktu yang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kadang-kadang konsultan di hire untuk melakukan training need analysis. Selesai belum? Belum. Another 1-2 bulan setelah itu dibutuhkan waktu untuk mendevelop kurikulum. Kurikulum untuk kepala cabang, kurikulum untuk teller, kurikulum untuk orang IT, kurikulum untuk orang finance, untuk group head. Didesain 1 bulan, 2 bulan. Another time, resources, and budget dibutuhkan untuk itu. Udah selesai 1 semester. Habis itu ngapain? Scheduling. Scheduling ini juga nggak mudah, apalagi di perbankan, Bapak Ibu. Leader-leadernya suka marah kalau orangnya di training, dijadwalkan untuk training. Apalagi orang yang training, yang targetnya belum tercapai. Nah, ini lucu banget. Pak Alex, ini orang jangan dipanggil training dulu, targetnya aja belum tercapai, udah main training aja, ya. Lucu banget, ya. Ibaratnya kalau ini tim sepak bola, ya, lucu nggak sih? Timnya belum menang, lalu sama pemilik klub nggak boleh latihan dulu tuh. Kamu jangan latihan dulu, menang aja belum, ya kok udah latihan tuh, ya. Padahal justru kalau belum menang harusnya latihannya lebih banyak biar bisa menang gitu. Nah, ini paradigmanya kadang-kadang kebalik-balik. Jadi kadang-kadang kalau di perbankan itu orang targetnya belum tercapai, belum boleh training gitu, ya. Akhirnya apa? Ya, yang beruntung dipanggil training. Kalau beruntung, ya, dari 28.000 orang itu di training, ya mungkin cuma separohnya 1 tahun. Sisanya tahun depan kalau dia beruntung, ya. Kalau enggak, tahun depannya lagi. Ada yang ngeluh ke saya, Pak, saya udah hampir 3 tahun nggak pernah dipanggil training oleh Learning Center. Jadi ini lucu sekali, ya. Ini proses yang menurut saya harus kita disrupsi, harus kita ganggu proses ini, harus kita bongkar. Dan itulah yang kemudian kami lakukan. Dan pada waktu kita bicara manajemen training, orang yang kita rekrut adalah orang-orang terbaik dari universitas terbaik, ya. Ada standarnya tuh, top 10 university, best graduate from top 10 universities, ya. Kita merekrut anak-anak terbaik dari universitas terbaik. Begitu direkrut, diapain coba? Dimasukin ke kelas ODP, 6 bulan di kelas lagi, ya. Kebayang nggak? Mereka diajarin lagi 6 bulan di kelas, habis itu 3 bulan OJT, habis itu baru dikontrak, habis itu mereka baru, kalau setelah 2 tahun perform, baru diangkat jadi pegawai. Luar biasa, prosesnya panjang sekali. Padahal jangan-jangan ilmu yang diajarkan oleh seniornya di kelas adalah ilmu yang diperoleh oleh senior itu pada waktu dia ODP 5 tahun yang lalu. Ilmu yang diperoleh dari seniornya lagi waktu ODP 4 tahun yang lalu. Jadi ilmunya diajarkan turun-temurun yang jangan-jangan sudah tidak relevan dengan zamannya, ya. Jadi kalau kita lihat riset saat ini menyatakan bahwa lebih dari 80% katanya, lebih dari separuh katanya ilmu yang kita peroleh waktu kita duduk di tingkat 1 itu sudah tidak relevan pada waktu kita tingkat 3. Bayang nggak? Ini ilmu yang diajarkan pada waktu dia ODP, diajarkan lagi ke juniornya yang ODP. Prosesnya hampir tidak ada perbedaan.
Karena itu kami waktu itu mencari referensi. Semua researcher menyatakan bahwa learning yang sifatnya formal itu hanya 10% efektif. Apakah itu sekolah formal, apakah itu kursus, workshop, seminar seperti ini, hanya 10% efektif. Ya, kalau Bapak ragu, cek aja waktu Bapak kuliah dulu, kemudian Bapak kerja, berapa persen sih ilmu yang diperoleh waktu kuliah itu dipakai di tempat kerja. Ya, kira-kira 10%-an. Learning yang lebih efektif adalah social learning. Ada peer, ada mentor, ada coach. Kenapa? Ada interaksi, ada diskusi, ada segala macam di situ. Dan kita tahu bahwa 70% learning efektif kalau dilakukan secara experiential. Experiential learning maksudnya apa? Saya learning sambil bekerja. Saya bekerja hari ini, besok saya bekerja lagi. Besok saya harus berpikir, bagaimana saya bisa melakukan ini lebih cepat dari kemarin, lebih berkualitas dari kemarin, lebih murah dari kemarin ongkosnya, lebih fleksibel dari kemarin. Besoknya saya lakukan lagi seperti itu. Jadi kalau kita berpikir setiap hari gimana caranya lebih cepat, lebih baik, lebih murah, lebih berkualitas, lebih fleksibel dibandingkan kemarin, itu akan men-trigger kita untuk learning. Nah, kita tahu teorinya seperti itu. Tapi faktanya, mohon maaf, lebih dari 80% budget learning kita larinya ke sini. Jadi kalau di bank itu budget learning itu sekitar 5% dari total HR cost. Waktu saya di Bank Mandiri itu lebih dari 400 miliar, ya 33.000 karyawan. Waktu saya di BNI karyawannya 28.000, learning budget itu lebih dari 300 miliar. Lebih dari 80% larinya ke formal learning. Kirim orang S2, S3 ke luar negeri, training, workshop ke Harvard, ke MIT, ke Gajah Mada, dan segala macam. Dan lucunya lagi, lebih dari 80% budget yang tadi lari ke 10% itu, lebih dari 70%-nya, Bapak Ibu tahu larinya kemana? Ke transportasi, ke hotel, ke catering, ke percetakan, ke plakat, ke honor, dan ke SPJ. Jadi, kebayang nggak? Hanya kurang dari 30% budget yang lari ke konten learning-nya sendiri. Sisanya larinya ke Garuda, ke Hotel Sahid, ke catering Puspa, ke percetakan Ben Hill, ke plakat, ke honor, ke SPJ. Itulah yang terjadi bertahun-tahun. Dan kita nggak pernah aware bahwa spending kita itu ternyata tidak cost efektif. Karena itu waktu itu saya melakukan diskusi dengan kawan-kawan, kemudian kita melakukan eksperimen-eksperimen kecil. Eksperimen apa yang kita lakukan pertama kali? Satu, tujuannya adalah bagaimana membuat orang energized belajar. Karena kalau orang energized belajar, dia akan loncat dari comfort zone ke learning zone. Dan dia lewatin itu fear zone-nya dia. Zona takutnya dia biasa dia lewatin kalau orang tuh bergairah belajar. Nah, begitu dia bergairah belajar, pilihannya cuma satu, dia masuk ke growth zone-nya dia. Nah, bagaimana caranya? Pertama kita bilang, kalau begitu ambil budget yang hilang tadi di pesawat, di hotel, di catering. Kemudian diapain? Distribusikan ke seluruh karyawan. Namanya learning wallet. Jadi kita waktu itu melakukan eksperimen, mengeluarkan produk namanya learning wallet. Jadi setiap karyawan dikasih budget untuk learning yang boleh dipakai untuk belajar apa saja, kapan saja, di mana saja, tanpa approval siapapun. Jadi langsung belanja aja. Ketemu buku bagus, beli bukunya. Ketemu mentor bagus, ditawar mentornya. Mau ngapa jadi mentor saya punya budget nih segini, ya. Pokoknya orang diberi ruang untuk belajar apa saja dengan budget yang kemudian diberikan ke mereka. Pertanyaannya tentu, bagaimana kita tahu budget itu efektif dipakai untuk belajar? Karena begitu kita kasihkan kebebasan, yang resah siapa? Yang resah bukan karyawan, yang resah biasanya senior leader. Wah, ini budgetnya dipakai untuk belajar yang enggak-enggak. Ya, menurut mereka belajarnya enggak-enggak. Ya. Jadi pertanyaannya memang aneh-aneh, Bapak. Ada karyawan yang nanya, Pak, budget ini boleh saya pakai untuk belajar online nggak? Yang berbayar. Ya masa gitu aja ditanya sih, ya boleh lah, belajar online, offline silakan, boleh dipakai. Ternyata itu pertanyaannya jebakan Batman. Kalau boleh untuk belajar online, berarti boleh untuk beli pulsa dong. Waduh, langsung keluar larangan dari university. Tidak boleh learning wallet dipakai untuk beli pulsa. Habis itu saya panggil CLO-nya. Kenapa nggak boleh dipakai untuk beli pulsa? Iya Pak, nanti dipakai untuk nontonnya macam-macam, nonton YouTube apa segala macam. Kamu tadi bilang belajar online boleh. Bagaimana dia mau belajar online kalau dia nggak punya pulsa? Iya Pak, tapi nanti dipakainya
suka-sukanya. Pertanyaan saya, kalau dipakai suka-sukanya, yang rugi kamu apa dia? Ya dia, Pak. Lalu masalahmu apa? Kita tinggal bilang, kamu rugi sendiri. Ya. Akhirnya, boleh dipakai untuk beli pulsa. Tahu-tahu ada pertanyaan lagi. Kalau boleh dipakai untuk beli pulsa, boleh dipakai untuk beli gadget nggak? Keluar lagi, ya, arahan dari Learning Center. Tidak boleh dipakai untuk beli gadget. Saya bilang, sini dulu. Sebelum kamu keluarin adaran itu, saya tanya dulu, kenapa nggak boleh dipakai untuk beli gadget? Pada saat orang belajar online membutuhkan gadget. Iya Pak, soalnya semua orang udah punya gadget. Yakin kamu semua orang udah punya gadget? Iya Pak, tapi mungkin kalau cuma buat learning kan gadgetnya nggak usah mahal-mahal. Nah, berapa? Ya 4 juta udah bagus Pak. Nah, kasih cap aja. Kenapa nggak dikasih cap? Boleh dipakai untuk beli gadget, maksimum 4 juta. Kalau lebih dari 4 juta, kamu tambahin sendiri. Ya tapi kan beli gadget nggak usah sering-sering Pak, setahun sekali juga udah bagus. Nah, kenapa nggak kamu kasih cap bahwa boleh beli gadget maksimum 1 kali setahun? Jadi saya nggak ingin orang Learning Center datang dengan boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh. Itu ajaran senior-senior kita dulu, orang tua kita dulu ngajarinnya begitu. Nggak boleh duduk di depan pintu, nggak boleh potong kuku kalau lagi maghrib, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak pernah ditanya kenapa nggak bolehnya. Kenapa nggak boleh duduk di depan pintu maghrib-maghrib? Ya lu sholat dulu dong baru duduk di depan pintu. Kenapa nggak boleh potong kuku? Ya lampu petromaknya di ruang tengah, kamu di depan pintu. Nanti kalau luka gimana? Sekarang udah pakai LED, silahkan aja potong kuku di depan pintu, maghrib-maghrib, sepanjang kamu udah sholat maghrib. Jadi, kita dulu terjebak dengan boleh, nggak boleh, boleh, nggak boleh. Sekarang saya bilang, biar boleh gimana? Kasih solusi dong. Boleh buat beli gadget, maksimum 1 kali setahun, maksimum 4 juta sekali beli gadget. Di luar itu kamu beli sendiri. Nah, solusi-solusi itu yang kita harapkan diberikan oleh Learning Center. Tetapi tetap pertanyaannya, bagaimana kalau learningnya tidak efektif? Lalu kita lakukan eksperimen lagi. Gimana caranya memastikan orang belajar sesuai dengan kebutuhan dia bekerja? Makanya kemudian keluar eksperimen yang namanya daily quiz. Kita tes aja tiap hari sehubungan dengan pekerjaannya. Jadi orang marketing kita tes marketing. Orang operation kita tes tentang operation. Orang finance kita tes tentang finance. Makin lama pertanyaannya makin sulit. Jadi tiap pagi waktu dia check in, waktu dia ngabsen di gadget, langsung keluar satu pertanyaan untuk dia. Kalau dia orang marketing, ya tentang marketing. Pertanyaan awalnya mudah. Kalau dia bisa jawab, pertanyaannya makin sulit, makin sulit, makin sulit. Dan begitu dia tidak bisa jawab hari itu juga, dia harus cari tahu jawaban yang benarnya apa. Jadi orang dipaksa belajar setiap hari. Nah, makin lama pertanyaannya makin customized. Orang kredit di Pekanbaru ditanya tentang sawit, karena portofolio kreditnya paling banyak sawit. Ya, berapa umur sawit baru bisa dipanen, berapa produktiviti sawit per hektar, dan segala macam. Kalau di Jawa Tengah, ya kita tanya tentang sengon, tentang tembakau, karena portofolionya banyaknya tembakau dan sengon di sana. Jadi makin lama makin personalized, tidak lagi batch yang kemudian mass production seperti industri 2.0 tadi. Dan kalau dia tidak bisa mencari jawabannya sendiri, dia boleh berkolaborasi dengan orang lain, mencari teman, peer assist, mencari coach, mencari mentor, mencari expert, dan lain-lain. Dan jika dibutuhkan budget, silakan dipakai learning wallet-nya. Jadi kita belajar memperbaiki metodologi karena ada challenge, kemudian kita perbaiki, kemudian ada challenge, kita perbaiki lagi. Dan tentu saja ini butuh dukungan digital platform. Digital platform ini lama-lama di-equip dengan machine learning. Apa maksudnya? Kalau saya misalnya namanya Alex, setiap kali salah menjawab soal, saya mencari materi yang sifatnya buku atau e-book. Maka mesinnya tahu, oh learning preference-nya Alex ini adalah membaca. Karena itu kalau nanti saya salah, mesinnya akan menyarankan baca buku ini untuk menjawab pertanyaan itu. Setelah saya baca buku itu, mesin kemudian bisa juga memberikan advice, orang yang membaca buku ini juga membaca buku ini, dan seterusnya. Tapi kalau saya setiap kali salah menjawab, saya kemudian cari video untuk belajarnya, maka mesin tahu bahwa learning preference saya adalah menonton video, bukan membaca buku. Maka mesinnya akan mengarahkan saya ke video yang relevan dengan pertanyaan itu. Ini saya senang sekali, kemarin dapat update dari teman-teman BNI, mereka sudah launching yang namanya Leva. Leva itu adalah Learning Virtual Assistant. Jadi Leva sebutan untuk virtual assistant untuk membantu kawan-kawan di BNI belajar. Jadi sudah ada perkembangan dari sana, dan Leva itu sebetulnya sudah kita diskusikan brandnya sejak 4-5 tahun yang lalu itu.
Nah, alhamdulillah, tentu tidak berdiri sendiri learningnya. Kita juga memperbaiki arsitektur human capital. Ya, dalam waktu singkat, employee engagement mulai naik kembali. Kemudian employer branding yang tadinya BNI ada di bawah Bank Mandiri, ada di bawah BCA. Untuk pertama kalinya BNI menjadi top of mind untuk employer branding. Ya, ranking 1 untuk kategori bank. Kemudian turnover turun secara signifikan yang tadinya mulai naik. Dan kemudian productivity untuk pertama kalinya juga BNI waktu itu mengalahkan Bank Mandiri yang kebetulan pada saat yang sama turun productivity-nya. Dan kemudian bottom line kita naik 20%, tetapi yang membanggakan bukan bottom line-nya naik 20%, tetapi jumlah karyawannya turun 1.000 dan 3.000 orang yang tadinya terjebak di comfort zone sebagai teller customer service tadi, 3.000-nya keluar. Kemudian menjadi sales, menjadi collection, menjadi analis, ya, melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang tadinya mereka takut, mereka sanggup atau tidak. Jadi kemudian kita berhasil melakukan transformasi human capital secara bertahap. Dari 16.000 orang, setahun setengah pertama itu 3.000 orang keluar dari kubikelnya mereka. Nah, kemudian kita mulai dapat penghargaan-penghargaan. Tentu saja yang paling membanggakan adalah Best Employer 2017 dari Aeon. 2018 kita kemudian juga mendapat banyak sekali kategori untuk learning, human capital transformation, dan lain-lain. Dan kita kemudian mulai dikenal menjadi benchmark baru untuk human capital. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tahun 2015 hanya 2 perusahaan yang benchmark ke BNI. 2016 hanya 1 perusahaan yang benchmark ke BNI. 2017 setiap 2 minggu ada 1 perusahaan yang benchmark, dan 2018 setiap 1 minggu ada 1 perusahaan yang benchmark ke BNI. Sebagai gambaran, kalau Astra Group itu mereka tiap 2 minggu ada 1 perusahaan yang benchmark ke Astra International. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut kami pantas untuk kita dokumentasikan. Apalagi pada waktu itu kita juga punya momentum untuk menjadi talent exporter. Jadi lebih dari sepertiga BOD-1 kita itu jadi direksi di BUMN lain dalam waktu 2 tahun itu. Jadi BOD-1 kita cuma 60 orangan, 63 orang, itu lebih dari sepertiganya kemudian jadi direksi di tempat lain. Dan juga momentumnya harga saham yang tadinya flat, kemudian 1 tahun setengah naik lebih dari 2 kali lipat sejak Juni 2016 sampai Desember 2017. Nah, itulah tadinya learning yang saya ingin tulis dalam judul Learning 5.0, yang idenya adalah bagaimana mengakselerasi pembelajaran untuk mengejar ketertinggalan Indonesia. Saya terpanggil karena bangsa ini bangsa yang kaya, kita punya segala macam sumber daya alam, dan ekonomi kita diperkirakan menjadi ekonomi kekuatan keempat terbesar di dunia di tahun 2050. Tetapi ekonomi yang besar ini yang juga didukung oleh digital ekonomi yang besar, yang juga kita diberikan lagi anugerah oleh Yang Maha Kuasa berupa bonus demografi yang 70% diantaranya dalam 10 tahun ke depan adalah digital native. Jadi kita ada di era digital dan kita punya digital native sebagai sumber daya manusia. Ini adalah potensi yang luar biasa. Tetapi dilemanya kita masih punya pengangguran yang tingkatnya masih tinggi, ya. Kita masih punya talent shortage, ya. Entry level aja kita shortage 5-20% di tahun 2020, ya. Orang banyak tapi nyari orang susah. Itu dilema yang dialami oleh perusahaan. Tetangganya lebih kuat, Singapura Global Competitiveness Index-nya peringkat 1 di dunia, kita peringkat 50. Anda bayangkan, Singapura tidak punya emas, tembaga, batu bara, minyak bumi, mineral, dan lain-lain yang kita punya, tetapi kadang-kadang kita import dari mereka. Talent mereka juga lebih kuat dari kita tertinggal di bawah. Jadi ibarat kita punya kebun kaya, pohonnya berbuah semua, mangga, ya, rambutan, durian, dan segala macam, tetapi tetangganya lebih kuat silatnya, lebih jago. Yang kita takutkan apa? Tetangganya masuk ke kebun kita, ngambilin buah-buahan kita, bawa keluar, dan kita nggak bisa cegah, karena kita nggak punya competitiveness, kita kalah dari mereka. Jadi ini yang kita takutkan. Karena itu saya tadinya terpikir apa yang harus dilakukan agar kita bisa melakukan akselerasi learning. Kalau kita mencontek orang lain, ya, melakukan best practice katakan, kita udah ketinggalan. Kemudian mereka kita contek, ya kapan nyampainya kita? Makin lama makin jauh dia larinya.
kita harus ada terobosan-terobosan. Karena itu saya melihat proses pembelajaran yang kita lakukan selama ini adalah berorientasi seperti industri 2.0. Kita bicara kurikulum, kita bicara mass production, kita bicara segala macam. Itu adalah ciri-ciri dari industri 2.0 yang di-trigger oleh electricity. Sejak ada listrik, kita bicara mass production, assembling line, dan segala macam. Tetapi 2030, industri 3.0, triggernya kan komputer. Nah, kebanyakan oleh kita, kurikulum tadi dipindahin ke komputer. Jadi, mindsetnya masih sama, masih kurikulum, masih mass production, tapi dipindahin ke komputer. Modul-modulnya masih sama. Begitu kita bicara 4.0, triggernya adalah smartphone, internet. Artinya apa? Orang harusnya bisa belajar di mana aja. Kolaborasi, ya. Dan orang bisa masuk, keluar sesuka hatinya. Multiple entry, multiple exit. Ya, orang bisa bicara sesuai dengan preferensinya dia, siang, malam, pagi, dan lain-lain. Dan begitu kita bicara 5.0, kita bicara rekombinasi orang dengan mesin, artificial intelligence. Kenapa tidak kita berdayakan proses itu untuk belajar lebih cepat? Jadi idenya tadinya 5.0. Sayangnya bukunya belum kelar. Ya, beda dengan Seven Habits tadi. Seven Habits-nya udah bestseller dulu, kata Pak Jojo. Kemudian dibuatlah The 8 Habits oleh Stephen Covey. Ini bukunya belum kelar, 5.0. Saya keburu dipindah untuk bantu Pak Jojo ke Jasa Marga dengan challenge yang berbeda lagi. Challenge-nya berbeda, tetapi sebetulnya akar masalahnya sama. Apa challenge-nya yang berbeda? Kita juga diskusi, masa depan transportasi itu kayak apa sih? Kita bangun tol ribuan kilometer segala macam. Kalau nanti orang nggak lewat tol gimana? Apa dampak dari misalnya kereta cepat, LRT, MRT kepada perilaku masyarakat? Belum lagi teknologi. Kalau mobilnya pada bisa terbang gimana? Dan mobil terbang sudah ada, sudah dijual, harganya masih sangat mahal. Tetapi kebayang nggak kalau nanti harganya cuma seharga Avanza misalnya? Jangan-jangan kita semua beli mobil terbang, nggak ada yang lewat tol. Ya, adalah Pak, ada logistik Pak, itu odol-odol masih lewat tuh. Bagaimana kalau logistik nanti semuanya pakai drone? Ya, sekarang mungkin baru 50 kilo yang bisa dibawa oleh drone. Gimana kalau drone sudah bisa bawa 2 ton misalnya? Ya, bawa mie instan ke Bandung pakai drone aja, nggak usah pakai truk yang pakai odol gitu. Ya, jadi kita harus berani membayangkan masa depan. Bagaimana kalau tolnya sepi? Revenue kita dari mana? Nah, itu yang kita ajak berdiskusi kawan-kawan itu. Belum lagi, ya, kalau kita terlambat melakukan transformasi seperti yang terjadi dengan Pos Indonesia. Dulu ada ribuan karyawan mengantar surat dari pintu ke pintu, ada kaflingnya sendiri-sendiri, kompleks mana. Persoalannya sekarang tidak ada surat yang mau diantar karena berubah wujud menjadi WA group. Lalu kawan-kawan ini terlambat melakukan antisipasi. Nah, bagaimana dengan kita? Kita punya ribuan karyawan yang ada di jalan tol. Dan kita tahu pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mudah sekali diganti oleh teknologi. Pekerjaannya apa? Tapping. Kalau nanti MLFF nggak ada gardu. Sekarang menentukan golongan kendaraan. Golongan kendaraan itu mudah sekali. Saya sudah buktikan nggak nyampe 3 bulan anak-anak baru lulus kita rekrut mampu bikin aplikasi CCTV, machine learning, baca ini sedan, ini bus, ini truk. Jadi jangan sampai kita terlambat melakukan transformasi teman-teman ini. Itulah sebabnya waktu itu kita melakukan eksperimen lagi. Bisa nggak ya kawan-kawan ini dipersiapkan untuk masuk ke era digital dengan mindset digital? Bisa nggak mereka dilatih coding, suruh jadi program komputer? Dan semua orang, hampir semua orang ya, itu bilang nggak bisa. Lex nggak bisa, backgroundnya bukan IT. Ada yang cuma lulus SMA, ada yang sekolah perawat, ada yang SMK. Jangan bermimpi deh, mereka harus belajar coding dan segala macam. Saya bilang, siapa yang bilang mereka orang IT? Ya ijazahnya. Nah, itu kelirunya tuh. Yang maha penciptanya aja nggak pernah bilang ini orang IT, ini akuntan, ini orang sipil, dan lain-lain. Kenapa kok kita melabel orang muda saja karena ada ijazah? Kenapa nggak kita beri kesempatan? Karena semua manusia diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, super komputer di kepalanya dia, dan kita nggak pernah tahu rahasianya itu sampai di mana batasnya. Dan kami percaya sekali, karena yang menciptakan adalah Yang Maha Kuasa, tidak ada produk KW yang diciptakan. Semuanya ori. Kenapa nggak kita beri kesempatan? Karena itu waktu itu kita bereksperimen
mengambil 100 orang dari gardu, ada yang patroli, ada yang security, ada yang masih muda, ada yang mau pensiun, ada yang cuma 2 bulan lagi mau pensiun, ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang ibu, ya, ibu-ibu. Kita berikan pemahaman, kita beritahu mereka, job kamu akan hilang. Kapan hilangnya? Sebentar lagi hilang. Tetapi nggak usah khawatir, kita akan menciptakan job-job baru. Ya, memang kita waktu itu sudah mulai mengidentifikasi job-job baru yang akan lahir. Tapi kita bilang, job yang baru tadi membutuhkan skills yang baru. Syaratnya kalian harus mau belajar dan belajar lebih keras daripada orang lain, karena kalian tidak punya ijazahnya. Singkat cerita, 100 orang tadi, kemudian kita gembleng, kita berikan pendidikan dengan support yang baik, kita dorong mereka untuk belajar coding. Ya, mungkin seminggu pertama kepalanya berasap, seminggu kedua ujian dapat E banyak, dapat D banyak, seminggu ketiga E-nya mulai berkurang, D-nya masih banyak, dan begitu seterusnya. Setiap minggu saya suntik dengan motivasi, kita suntik dengan segala macam support agar mereka bersemangat. Dan yang lebih penting di awal-awal kita ajarin mereka belajar bagaimana caranya belajar, learn how to learn. Dan alhamdulillah 100-100-nya kemudian berhasil membuat aplikasi komputer yang sederhana, ya, yang tidak boleh sama antara satu peserta dengan peserta lain. Jadi programnya nggak boleh sama. Kalau sama nanti di copy paste aja sintaknya. Programnya berbeda dan ternyata semuanya itu lulus menurut Pusilkom UI yang kita hire waktu itu. Dan kita kemudian punya optimisme, kalau belajar coding yang rumit aja mereka bisa, masa sih mereka nggak bisa diajarin pekerjaan lain yang jauh lebih mudah daripada belajar coding. Saya ingin share ke teman-teman bagaimana prosesnya mereka bersemangat dengan pendekatan belajar, learn how to learn, yang kita sebut BFAST. Ya, BFAST itu believe, ya, percaya bahwa mereka mampu. Ya, kemudian exercise dulu setiap mau belajar dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat video ini. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Sebelum mulai sudah kita semoga teman-teman bisa amin. Doa. Sayangnya ini pilot project untuk 100 orang, saya keburu dipindah oleh Pak Jojo, jadi mohon maaf saya nggak berhasil menuntaskan PR-nya karena masih ada lebih dari 5.000 karyawan kita yang masih ada di gedung. Tetapi saya dapat kabar 100 orang ini sudah dapat penugasan baru di tempat lain. Ada yang jadi coding, jadi coder, ada yang di maintenance, ada yang di learning partner dan lain-lain. Jadi alhamdulillah mereka punya keberanian keluar dari gedungnya. Nah, itulah yang membuat judul bukunya berubah dari Learning 5.0 menjadi Learning 5.1. Titik 1 ini lebih ke mindset bahwa boleh nggak kita keluar dari label, dari konvensi kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita yang melabel orang ini orang aktivis, ini bukan. Karena sejatinya semua orang punya potensi untuk keluar dari kungkungan konvensi itu untuk menunjukkan bahwa mereka adalah makhluk pembelajar yang bisa belajar apa saja selama mereka mau dan bersungguh-sungguh melakukannya.
Itu yang kita percaya. Kita lihat mana orang udah usia 65 tahun lebih belajar coding, nenek-nenek di Jepang belajar coding. Hanya karena kesepian, nggak ada games untuk nenek-nenek, ya dia bikin games untuk nenek-nenek. Gimana orang baru umur 3 tahun, 4 tahun belajar coding, 8 tahun belajar coding. Jadi kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu sayang sekali kalau kita label-label mereka, kemudian kita terjebak dengan label-label itu, kita berani kasih kesempatan. Dan key insight-nya adalah learn how to learn. Kalau kita belajar bagaimana caranya belajar, mudah-mudahan belajarnya bisa lebih cepat. Dan dalam konten how to learn itu ada istilah unlearning. Jadi orang harus berani mengosongkan gelasnya agar kalau diisi dengan air yang baru tidak tumpah. Karena banyak orang gelasnya penuh, begitu diisi dia tumpah. Kemudian learner adalah center of learning, bukan learning center. Maaf, bukan PSDM pusat learning itu. Tapi yang menjadi pusat learning itu adalah setiap karyawan, setiap individu. Karena itu setiap individu harus diberikan kemerdekaan untuk belajar. Dan belajar harus personalize. Karena itu, kalau dalam korporasi, wujud dari kebijakan itu adalah budget. Berani nggak mendistribusikan budget sampai ke individu? Tidak, budgetnya dikendalikan oleh partner yang kemudian mengatur siapa yang boleh belajar apa dan siapa yang tidak boleh belajar apa. Dan setiap orang harus belajar tentang learning preference-nya. Ada orang yang suka baca buku, ada orang yang suka nonton video, nggak suka baca buku. Jangan dipaksa dia baca buku. Ya, kalau tadi Pak Jojo bilang saya mau bagikan itu buku wajib learning Shimatik 1, belum tentu suka baca bukunya, ya. Tapi biarkan dia yang volunteer. Pak Jojo, saya mau bukunya dong biar saya baca. Nah itu kan jauh lebih bermanfaat daripada kita paksa, nih saya kasih buku. Saya pernah kasih di Kementerian BUMN, ya. Pertama kali saya datang saya kasih buku, 2 bulan kemudian saya tanya, ada yang udah baca buku saya nggak? Ya cuma segelintir orang yang nanya. Jadi seperti bahwa kadang-kadang kita niatnya baik, itu belum tentu mereka punya preferensi. Hanya preferensinya dengerin orang seminar seperti ini. Jangan suka berdiskusi, berdebat dan lain-lain, ya. Nah karena itu kita harus dibiasakan belajar itu just in time, sesuai dengan kebutuhan bekerja kita. Jangan seperti waktu kita kuliah dulu, sekolah aja 4 tahun, habis itu kerja. Ternyata yang ketemu di tempat kerja beda dengan yang kita pelajari selama 4 tahun sekolah itu, gitu. Ya, jadi sekarang ini apa yang kamu temui di tempat kerja, ya pelajari bagaimana membuat pekerjaan itu lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, lebih murah, dan lebih fleksibel. Akhirnya kita mencari namanya bite size learning, bukan belajar yang dirapel, ya 6 bulan belajar aja, habis itu kerja bulan ketujuhnya, ya bukan begitu. Belajar, dan makin lama di blending antara bekerja dan belajar itu. Jangan takut bereksperimen, membuat kesalahan, karena hanya dengan eksperimen kita bisa keluar untuk meloncat dibandingkan dengan orang yang kita contek, karena orang yang kita contek biasanya sudah di depan kita, dan kalau kita nyontek dia di depan kita, ya kita akan terus ngikutin di belakangnya. Nah gimana mungkin kita bisa loncat kalau kita tidak melakukan eksperimen, kadang-kadang membuat kesalahan, kita belajar dari kesalahan itu. Selama kesalahan itu kita bisa mitigasi resikonya, dan kemudian kita diulangi lagi, kemudian kita belajar dari situ. Kira itu yang membuat kami optimis bahwa buku ini lahir pada saat yang tepat, karena begitu mau di launching, tahu langsung pandemik, ya. Apa-apa yang kita bayangkan di masa depan itu tiba duluan, ya. Kita membayangkan 5 tahun dari sekarang orang akan bekerja lebih banyak dari rumah, mobile, dari remote, university akan lebih banyak melakukan kegiatannya virtual dan lain-lain. Dan sekarang oleh COVID-19 dipaksa terjadi ini. Jadi entah kenapa kok cocok subtitle dari buku ini duluan tiba di masa depan dengan kejadian yang kemudian diakselerasi oleh COVID-19. 2 bulan yang lalu juga kita lihat sebuah bank besar menyatakan akan menghapus posisi back office sampai ke akuntan, karena pekerjaan ini gampang sekali digantikan oleh energi. Saya pikir itu mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu. Saya menunggu masukan dan pembahasannya dari Profesor Siti. Mudah-mudahan kita semua belajar hari ini sesuatu yang bermanfaat untuk tidak hanya bagi kita pribadi, organisasi kita, tetapi untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Alex Denny atas materi yang diberikan, luar biasa, sangat bermanfaat Pak Alex. Tadi saya juga begitu menyimak materi yang disampaikan karena sangat menarik, berbicara mengenai teknologi, adaptasi, dan juga kondisi di tengah pandemi ini. Tadi saya juga sempat berbincang dengan Pak Jojo bahwa ternyata pandemi COVID-19 ini sebenarnya menjadi trigger saja untuk mempercepat proses adaptasi itu yang mungkin
tahun lagi ternyata bisa dilakukan saat ini, begitu ya Pak Alex ya? Baik, nah untuk menanggapi apa yang kemudian sudah disampaikan oleh Pak Alex, termasuk apakah kemudian di dunia pendidikan sendiri juga menangkap adanya proses adaptasi yang perlu dilakukan saat ini. Nah, sudah ada Bu Siti Malkamah, Dekan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang juga akan memberikan masukannya. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang. Iya, Bu Siti, tadi kita sudah mendengarkan bersama apa yang sudah disampaikan oleh Pak Alex mengenai bagaimana kemudian metode pembelajaran di dunia pendidikan harus terus beradaptasi dengan situasi saat ini dengan mengoptimalkan adanya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, mungkin kalau dari Ibu Siti Malkamah sendiri, Dekan Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, tentunya ini banyak bersinggungan juga dengan milenial saat ini, dengan dunia pendidikan secara lebih khusus. Apa-apa saja sih Bu sebenarnya yang saat ini memang perlu kita perhatikan dalam upaya kita terus beradaptasi di dunia pendidikan untuk menyiapkan sumber daya yang tentunya memiliki kualitas, yang siap menghadapi tantangan masa depan? Baik, terima kasih. Saya akan memberikan pembahasan yang kuliah umum yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Alex Denny itu benar, sangat benar. Itu kita pahami dan kita harus siap. Nah, untuk pembahasan ini saya akan naikkan pendidikan sama yang terkait dengan pendidikan di pemerintahan. Yang pertama itu yang perlu kita garis bawah adalah kita mendidik dimanapun itu adalah mempersiapkan untuk bisa bekerja. Disampaikan bahwa tekanan luar biasa. Kalau kita lihat Kementerian Perhubungan yang KDD itu mempersiapkan tenaga yang bekerja di bidang transportasi, udara, laut, jalan, kemudian perkeretaapian. Itu kalau kita lihat itu teknologinya itu bentuk dengan sangat kemudian ada standar internasional, kemudian juga perubahan karena kondisi sekarang konflik dan sebagainya. Kita yang sangat menarik. Nah, itu memang sekarang ini dunia pendidikan itu selain kebebasan, karena Kementerian itu kan memberikan kebebasan, yaitu bagaimana kita melakukan pendidikan secara merdeka, lalu masih dengan koridor sehingga lulus masih punya kompetensi. Kemudian tetapi kita lihat Pak Alex Denny menyampaikan bahwa dunia teknologi dan baiknya itu sudah 4.0, 5.0, harusnya pendidikan itu mengikuti. Kita itu kalau angan itu memang ada, itu memang yang masih terus diupayakan. Karena tadi masih mass production, kemudian belum memberikan ruang seseorang itu untuk berkembang sesuai bakat minat. Sebetulnya seseorang itu akan sangat beruntung kalau bisa menemukan minat dan bakat, kemudian bisa membentuk dan bekerja sesuai dengan minat itu luar biasa, bergiat dan luar biasa, mestinya lebih bergrup. Nah, kemudian tahan tadi bagaimana misalkan Pak Alex Denny ya, itu personalize, customize begitu ya, atau kalau kita ini bagaimana dengan membawa kedua dunia pendidikan. Tadi sudah disampaikan berdasarkan pengalaman bahwa hanya persen itu yang akhirnya dimanfaatkan, 10% dari learning yang formal itu 10%, kemudian yang dari social learning itu 10%, kemudian yang lainnya itu dari experiencing. Nah, ini ada tantangan kita bersama di dunia pendidikan, itu bisa merubah kurikulum, dan dalam kurikulum itu ada susunan mata kuliah yang wajib diambil, mata kuliah yang untuk diambil pilih, kemudian di situ juga ada proses untuk pentingnya sendiri, sehingga bagaimana mahasiswa itu bisa itu bisa keluar sehingga kemudian bisa lebih produktif tadi. Nah, oleh karena memang dunia pendidikan itu kan memang kurikulum itu memang harus ada, tetapi bagaimana merubah itu tadi sehingga di dalam kurikulum ada
kombinasi antara learning yang formal, kemudian ada yang social learning, kemudian experience learning. Saya masih ingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Asia itu sudah memberikan beberapa hal, itu bagaimana and match antara pendidikan dengan industri, sudah suatu perusahaan, sehingga dari itu tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Alex ini, belajar bekerja dan dengan adanya link and match. Kemudian kalau istilahnya Pak Jojo play itu bisa. Untuk itu memang perlu SDM di pendidikan sendiri, di institusi, bagaimana bisa mempunyai itu bagus, hubungan dengan industri bagus, kemudian ada trust, ada percayaan, kemudian bisa link itu. Nah itu yang sangat penting. Kemudian itu juga yang penting, kita semua itu secara umum itu semua dikompetisi. Nah kemudian harus ada pemaksaan memang, supaya berubah ke zone. Nah pemaksaan harus ada zone tadi ya. Nah itu dengan kebijakan. Nah institusi itu memang harus punya kebijakan untuk itu. Nah kemarin sudah dibahas bahwa institusi itu pertama harus punya visi ke depan. Visi ke depan untuk istilahnya Pak Alex ini, bagaimana kita bisa sampai ke depan lebih dulu, tapi visi yang bawa ke depan. Kemudian dengan begitu nanti bersama-sama mengisi, kemudian punya program untuk itu. Nah memang pertanyaan sangat baik. Selain dari visi distribusi itu secara umum itu kadang-kadang bentuk hal-hal yang istilahnya itu kadang-kadang kecil tapi tidak kecil. Nah itu seperti pernah coba bertahun-tahun seorang boleh mengambil mata kuliah dimanapun bebas, sehingga kartu rencana studi ya mengambil kombinasi formula ramuan itu di skill ini, yang lain ambil di ekonomi, fisika, macam-macam. Tetapi praktek, nah itu hal yang sangat ternyata tiba-tiba lupa. Nah berarti kita memang harus mencari metode yang fleksibel cara. Mungkin kalau caranya kita bisa mungkin mengunduh sendiri, belajar sendiri, kemudian menggunakannya sendiri. Dan saat ini sangat bagus yang tadi disampaikan oleh Pak Alex ini, yaitu adanya learning loss. Jadi ada itu kan di institut kerja. Nah ini bagaimana di tempat pendidikan itu juga memungkinkan. Kemudian ada bebas apapun, tetapi yang tanggung jawab tentu saja. Selain di kemerdekaan, mahasiswa itu harus diberi rasa harus tanggung jawab. Boleh bebas ditanggung jawab. Kemudian berbagai kis, kemudian tadi juga penting ada kolaboratif adult learning, itu sangat penting pupuk. Karena kalau yang lihat itu kita ini umumnya orang Indonesia itu sangat bagus di individual, tapi belum di kolaboratif. Itu yang sudah banyak. Ketika sekolah di luar negeri kita juara. Begitu masuk dalam sistem, nah itu kita tinggal. Kemudian ada tadi kita platform dan sebagainya. Nah, sekarang berarti kita bersama di pendidikan. Kementerian Perhubungan maupun saya ini saya juga nanti ini sangat-sangat bermanfaat yang Pak Alutangkan. Apa yang harus dilakukan sesudah? Pertama, kita berubah visi. Kemudian bagaimana bisa berubah dengan aman. Dan kadang-kadang itu kalau dia berubah cepat, yang atas harus berubah, yang medium dan sebagainya, sehingga nanti para mahasiswa itu anak-anak yang jam sekarang yang tadi nanti untuk
sebagai digital. Oleh karena itu mudah-mudahan ini adanya diskusi bisa sesuai ini maksimal bisa bertanya apa yang harus kita lakukan baik individu maupun institusi. Saya kira demikian. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti, menarik sekali. Mungkin saya ingin bertanya lagi, Bu Siti, berbicara mengenai bagaimana kemudian menyiapkan sumber daya yang berkualitas. Ini kan butuh sinergi, Bu, antara lembaga pendidikan, pendidik itu sendiri, kemudian talent atau personal yang akan kemudian dibangun ataupun juga dididik sehingga bisa menghasilkan sumber daya yang berkualitas yang bekerja dengan kompetensi yang luar biasa. Nah, sampai sejauh ini kalau menurut Bu Siti sendiri melihat, sejauh ini lembaga pendidikan di Indonesia apakah juga sudah melakukan penyesuaian dan juga adaptasi itu, Bu, dengan mempersiapkan metode-metode pembelajaran yang ada ataupun juga kurikulum yang sudah disusun ulang, menyesuaikan atau beradaptasi dengan tantangan yang harus dihadapi saat ini? Ya, kurikulum dan sebagainya itu dipaksa oleh COVID-19. Jadi kalau itu memang sudah berapa tahun ini mempunyai kurikulum yang embedded learning. Tapi dengan ada COVID-19 tiba-tiba dalam satu bulan itu semua harus berubah sehingga malah daring. Dan maksudnya yang tiba-tiba bahasa bawahnya itu belum diangkat semua, itu yang mau tidak mau adalah apa yang dilakukan itu adalah training dengan cepat kita identifikasi dari yang dibuka, kita melihat ada yang smart senior, ada yang senior, ada yang middle, ada yang junior. Terkait dengan ada SDM yang ada, kita saling membantu mendevelop training bagaimana kajian kegiatan belajar secara daring. Kemudian bagaimana agar mahasiswa yang tinggal dari jauh berbagai itu siap belajar secara daring dan mau tidak mau dengan cara seperti itu. Dalam caranya tengahnya tatap muka itu tatap muka jadi 50%, nggak mau titip paksa dan ada tugas-tugas. Dan itu memang ada yang berjalan dengan baik, ada yang dengan sangat baik, ada yang masih ditingkatkan, memang tergantung dari berbagai hal. Sehingga kadang-kadang di situ malah yang mencegahkan, betul diberi kebebasan untuk membuat tugas. Misalnya, ternyata mahasiswa itu sangat-sangat kreatif. Sehingga memang COVID-19 itu ada biasa, tetapi juga ada nilai positif yang bisa kita tahan untuk lebih cepat menggunakan. Dan kita, alhamdulillah, memang ini yang namanya apa ya? Learning management system-nya itu alhamdulillah sudah COVID-nya itu kok sekarang sehingga learning management system sudah siap karena mau siap sehingga alhamdulillah